Shalom, saya Angelika Fiona Araceli, kelas 12 MIPA 1 absen 3 dari SMA Kristen YSKI Semarang. Dan pada video ini saya akan melakukan ujian praktek atau percobaan dengan judul percobaan tabung resonansi. Nah, apa sih tabung resonansi itu? Yuk sebelum memulai percobaan, kita lihat dulu dasar teorinya. Dasar teori dari percobaan ini adalah, jadi bunyi itu adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki frekuensi getaran. Bunyi memerlukan gelombang agar bisa sampai terdengar ke telinga manusia. Nah, terjadinya bunyi itu juga dipengaruhi oleh cepat rambat tertentu. Nah, cepat rambat bunyi itu adalah jarak yang ditempuh gelombang bunyi setiap satuan waktu. Bunyi dapat merambat melalui udara, zat padat, dan zat cair. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan sumber bunyi dari pipa organa yang jika ditiup, udara dalam pipa akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Untuk mengetahui cepat rambat bunyi di udara, maka saya melakukan percobaan menggunakan pipa paralon. Percobaan ini dilakukan dengan melihat frekuensi yang terjadi saat bunyi dikeluarkan melalui pipa paralon yang dicelupkan ke dalam ember berisi air. Sebelumnya, mari kita kenali dulu rumus-rumusnya. Rumus untuk menentukan cepat rambat bunyi di udara adalah V sama dengan lambda dikali F. Nah, untuk yang dilakukan pertama kali adalah menentukan lambda terlebih dahulu. Lambda atau panjang gelombang dengan cara menentukan selisih kejadian dua titik resonansi, yaitu L sama dengan L1 dikurangi L2. Nah, jika selisih dua titik resonansi sudah ditemukan, maka lambda bisa ditemukan dengan rumus lambda sama dengan 2 dikali L. Untuk alat dan bahannya, yang pertama, ember berisi air yang penuh, kemudian pipa paralon, di sini menggunakan yang ukuran 60 cm, lalu alat ukur, dan handphone dengan aplikasi frekuensi generator. Oke, kita masuk ke dalam tahap langkah-langkah percobaan. Oke, langkah yang pertama, siapkan ember dan isi dengan air hingga penuh seperti ini. Yang kedua, siapkan handphone dengan aplikasi frekuensi generator. Dan kita akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali percobaan dengan frekuensi bunyi yang berbeda. Nah, setiap percobaan ini dilakukan mencari L1 dan L2 yang dilakukan sebanyak 3 kali percobaan juga. Kemudian langkah selanjutnya, kita mengatur frekuensi bunyi menjadi 1200 Hz untuk percobaan yang pertama. Kemudian bunyikan bunyi seperti ini. Nah, setelah dibunyikan, letakkan handphone di atas lubang pipa paralon dan kita celupkan pipa paralon ke dalam air secara perlahan. Nantinya setelah mendengar bunyi berubah menjadi lebih nyaring, tandai dan ukur frekuensi harmoniknya. Frekuensi harmonik adalah panjang pipa paralon yang tidak tercelup ke dalam air. Oke, kita langsung aja. Ini L1. L1-nya pada percobaan pertama ditemukan 36 cm. Lakukan hal yang sama untuk mencari L2.
L2-nya 35. Ulangi sebanyak 3 kali dan catat hasilnya. L1 pada ulangan kedua yaitu 34,8. Kita akan mencari L2 pada ulangan kedua. L2 pada ulangan kedua yaitu 34,5. Kita akan mencari L1 dan L2 pada ulangan yang ketiga. L1 pada ulangan ketiga yaitu 34,7. L2 pada ulangan ketiga yaitu 34. Nah, tahap selanjutnya pada percobaan kedua kita mengatur frekuensi bunyi pada frekuensi 1400 Hz. 1400. Dan ulangi tahap yang sama seperti yang tadi sudah kita lakukan. Kita langsung aja. Bunyinya seperti itu jika 1400 Hz. L1 pada ulangan pertama yaitu 41,2. Lalu kita mencari L2 pada ulangan ke-1 juga.
ulangan ke-1 yaitu 40,2. Percobaan kedua. L1 ulangan kedua yaitu 40,2. Kita mencari L2. L2 ulangan kedua yaitu 40. Ulangan ketiga, percobaan kedua. L1 ulangan ketiga yaitu 40,3. Lalu ulangan ketiga, percobaan kedua. Oke, 9. Selanjutnya, untuk percobaan ketiga, kita ubah frekuensi bunyi menjadi 1550 Hz. Dan lakukan tahapan yang sama seperti yang sebelumnya telah kita lakukan juga. Itu bunyinya jika 1550 Hz. L1 pada ulangan pertama yaitu 38. L2 37. Lalu ulangan kedua.
kedua L1 37,2. L2 37. Ulangan ketiga. Tiga 36,5. Nah, ketiga percobaan telah selesai. Kemudian hasil catatan ini kita simpan untuk hasil pengamatan nanti dan untuk analisis data. Untuk apa? Untuk mencari dan menghitung rata-rata L1, L2 untuk mencari L dalam cm dan dalam meter, lambda dan untuk mencari V. Dan ini adalah data atau hasil pengamatan yang tadi kita peroleh dari praktikum. Oke, kita masuk ke analisis data. Dari data yang sudah terkumpul di hasil pengamatan, maka dapat dianalisis menjadi seperti ini. Oke, kita akan melakukan 3 kali percobaan, yaitu dengan 1200 Hz, 1400, dan 1550. Setiap percobaan dilakukan 3 kali untuk mencari L1 dan L2. Oke, yang pertama, dari percobaan pertama, ulangan ke-1, L1-nya ditemukan 36, ini dalam cm ya. L2-nya 35, dalam ulangan kedua, L1 34,8, L2 34,5. Ulangan ketiga, L1 34,7, dan L2 34. Nah, kemudian kita mencari selanjutnya yang 1400 Hz. Sama, ulangan pertama 41,2, L2 40,2, ulangan kedua L1 40,2, L2 40, ulangan ketiga L1 40,3 dan L2 39. Pada percobaan ketiga 1550 Hz, ulangan pertama L1 38, L2 37, ulangan kedua L1 37,2, L2 37. Ulangan ketiga L1 36,5 dan L2 36 cm. Kemudian tahap selanjutnya kita mencari rata-rata L1 dan L2. Kenapa bisa ketemu seperti ini? Cara mencari rata-rata L1 dan L2 yaitu menjumlahkan semuanya. Jadi misal rata-rata L1 pada percobaan 1, 2, 3 itu dijumlahkan semua. Jadi 36 plus 34,8 plus 34,7 lalu dibagi 3 dan didapatkan hasilnya 35,2. Begitupun dengan yang L2 dan seterusnya. Rumusnya sama. Kemudian kita masuk ke analisis selanjutnya. Dari analisis pertama ini, tabel di atas ini, kita lanjut ke analisis berikutnya, yaitu dapat dihitung panjang kolom udara atau L. Yang pertama kita cari dalam bentuk cm dulu. Cara mencari L ini, rumusnya L sama dengan L1 dikurangi L2. Nah, kita lihat,
L1-nya tadi itu berapa? L1-nya 35,2, L2-nya 34,5. Tinggal dikurang saja, 35,2 dikurangi 34,5. Ditemukan hasilnya 0,7. Kemudian untuk percobaan kedua, L1-nya 40,6, L2 39,7 dikurangkan, hasilnya 0,9. Untuk percobaan ketiga, 37,2 dikurangi 36,6, hasilnya 0,6. Kemudian diubah ke dalam bentuk meter, L-nya diubah ke dalam bentuk meter. Karena meter berarti kan naik 2, berarti 0,7 menjadi 0,07 meter, 0,9 menjadi 0,09 meter, 0,6 menjadi 0,06 meter. Kemudian kita sudah bisa mencari lambda. Cara mencari lambda yaitu 2 dikalikan L. Berarti untuk percobaan pertama lambdanya itu kan 0,07 dikali 2 hasilnya 0,14. Percobaan kedua 0,09 dikali 2 hasilnya 0,18. Percobaan ketiga 0,06 dikali 2 sama dengan 0,12. Yang terakhir, ini adalah tujuan utamanya, mencari cepat rambat bunyi atau V, rumusnya yaitu lambda dikali F. Satuannya meter per sekon. Nah, lambdanya kan sudah kita temukan dan frekuensinya ini yang tadi 1200, 1400 dan 1550. Oke. Langsung aja kita cari pada percobaan pertama. V sama dengan lambdanya 0,14 dikali frekuensinya 1200, hasilnya 168 meter per sekon. Untuk percobaan kedua, lambdanya kan 0,18 dikali 1400, hasilnya 252 meter per sekon. Dan percobaan ketiga yang terakhir, lambdanya 0,12 dikalikan dengan frekuensinya pada percobaan ketiga itu 1550, diperoleh hasil 930 meter per sekon. Nah, dari praktikum yang sudah saya lakukan dan hasil analisis data yang sudah saya temukan, maka kesimpulan dari praktikum ini yaitu terjadinya suatu bunyi itu dipengaruhi oleh cepat rambat tertentu. Cepat rambat bunyi yaitu jarak yang ditempuh gelombang bunyi setiap satuan waktu. Dan bunyi dapat merambat melalui udara, zat padat, dan zat cair. Dari praktikum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar frekuensi bunyi, maka cepat rambat bunyi itu semakin besar juga. Nah, pada praktikum yang telah saya lakukan, cepat rambat bunyi pada praktikum ini yaitu sebesar 450 meter per sekon. Hal itu diperoleh dari rumus V sama dengan hasilnya itu, hasil V-nya semuanya itu ditambahkan dan dibagi 3. Berarti 168 ditambah 252 ditambah 930 dibagi 3. Maka didapatkan hasil 450 meter per sekon. Sekian video ujian praktek yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penulisan.